Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Silahkan kalian buka buku paket halaman 5. Nah, di situ di kegiatan 5.1 silahkan kalian baca sendiri secara mandiri. Selanjutnya kita akan membahas di contoh 5.1. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Lalu bagaimana cara kita membandingkannya antara siswa membaca melalui media online atau media cetak? Di sini ada beberapa alternatif jawabannya anak-anak. Yang A, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju mengikuti survei dan memilih media cetak untuk membaca berita. Kenapa 1/3? Karena ini ya 50/150 yang apabila disederhanakan maka 1/3. Lalu yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1 atau 2.21. Ini yaitu dari 100 banding 50 ya. Kemudian yang ketiga, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Dari 50 banding 150 atau 50 dari 150. Kemudian, banyak siswa yang memilih media online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Ini bisa kita lihat bahwa yang online 100 dan yang cetak adalah 50. Maka 100 ini 50 lebih banyaknya dari 50. Lalu yang terakhir, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Bisa kita lihat ya bahwa 100 ini adalah 2 kalinya 50. Kemudian di sini ada ayo kita menanya. Silahkan teman-teman pikirkan ya, apakah setiap pernyataan pada penyelesaian di atas itu telah melaporkan hasil survei secara benar dan akurat terhadap siswa SMP Sukamaju? Dan kemudian bandingkan pernyataan D dan E. Manakah yang lebih jelas dalam membandingkan? Silahkan kita diskusikan nanti di topik diskusi dan dikerjakan masing-masing siswa mengupload jawabannya atau pendapatnya mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita akan ke ayo kita menggali informasi. Nah, ternyata di sini kita memiliki 3 cara berbeda untuk menyatakan rasio. Yang pertama, untuk pecahan, ini kita misalkan 2/3. Nah, untuk dua bilangan yang dipisahkan dengan titik 2, ini bisa kita tuliskan 2.23. Lalu untuk dua bilangan yang dipisahkan kata dari, kita bisa tuliskan 2 dari 3. Nah, ini semua artinya sama ya anak-anak. Lalu kita akan lanjut ke contoh 5.2. Dari 150 siswa yang diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa lebih membaca media online dan 50 siswa membaca media cetak. Ini tadi ya dari contoh tadi, kita bisa tuliskan dalam bentuk ketiga cara untuk menyatakan rasio. Yang pertama bisa 100/150, itu jika kita bagi keduanya dengan 50 maka kita dapatkan 2/3. Atau bisa kita tuliskan 2:3 seperti di pernyataan 2 ini ya. Atau 2.23. Atau kita bisa tuliskan 2:3 atau 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Nah, apakah sudah jelas seperti itu? Atau kita bisa tuliskan juga jika dalam konteks lain maka 100/50 sama dengan 2/1 atau 2.21 atau 2:1, di mana ini menyatakan 2 dari 1 siswa memilih membaca media online dibandingkan media cetak. Oke, untuk contoh 5.3 ini adalah Ita dan Doni adalah teman sekelas.
Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Maka kita bisa tuliskan sebagai 500 banding 1,5 km itu 1500 meter ya. Sehingga 500 banding 1500 itu sama dengan 1,23 atau 1/3. Jadi perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita dari sekolah adalah 1500 banding 500 sama dengan 3 banding 1 atau 3/1. Atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Nah, kemudian di sini ada soal ya. Silahkan kalian coba kerjakan. Nanti kita diskusikan di topik diskusi. Oke? Apabila teman-teman atau kalian merasa salah, tidak apa-apa, kita nanti akan saling mengoreksi satu sama lain. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.